Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan mengenai hasil dari ujian tengah semester interaksi manusia dan komputer yang telah kami buat. Sebelum kami melanjutkan presentasi ini, persilakan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Christopher Fernando Cias dengan NIM 19150901018. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Wira Kusnandjasa dengan NIM 1915091043. Perkenalkan, nama saya Fadel Ahmad Raditya dengan NIM 1915091048. Baik, sekian perkenalan singkat yang dapat kami berikan. Untuk UTS-IMK ini kami membawa sebuah rancangan aplikasi yang dinamakan Dabo atau Wadah para Digital Artist. Latar belakang yang kami ambil untuk pembuatan aplikasi ini adalah seperti yang kita ketahui, kecilnya kemudian terhadap sebuah nilai sebuah karya seni menjadikan angka pendapatan ilustrator atau seniman digital di Indonesia itu cukup rendah atau seniman lainnya. Tapi pada permasalahan kali ini kami akan fokus ke seni digital. Maraknya pelanggaran hak cipta juga menjadi masalah utama bagi para pelaku seni yang membuat pemasukan mereka menurun drastis. Hal ini juga membuat banyak orang menjadi ragu saat ingin menjadikan seni digital sebagai sumber penghasilan utama mereka. Kenapa mereka ragu dalam menjadikan seni digital sebagai sumber penghasilan utama mereka? Karena di Indonesia pandangan terhadap sebuah karya seni digital masih cukup rendah, di mana orang-orang berpikiran bahwa karya seni itu dapat dibuat dengan mudah dan cepat, tanpa mengetahui proses dan pemikiran yang harus digabungkan ke dalamnya. Jadi kami ingin membuat sebuah solusi di mana masalah ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, Dabot ini memiliki tujuan antara lain. Satu, menciptakan wadah bagi seniman digital di era yang serba digital ini. Karena bidang-bidang lain tentunya sudah mengalami modernisasi di mana ada sentuhan IT di dalamnya, maka kami juga ingin bahwa seni dibawa ke dalam dunia yang lebih modern, yaitu seni digital. Menjadikan Dabot wadah bagi para seniman digital dapat membuat dunia baru di mana seni dapat lebih luas jangkauannya dan dapat dinikmati oleh siapa saja. Yang kedua, membuat standarisasi terhadap penilaian karya seni digital yang lebih layak. Dengan adanya wadah bagi para seniman memamerkan karya-karya mereka, pandangan masyarakat terhadap seni digital dapat meningkat secara drastis. Dan yang ketiga, memperluas lapangan kerja dalam skala besar pada dunia seni. Tentunya dengan adanya pengakuan dari masyarakat, para seniman digital semakin yakin untuk menjadikan digital art atau seni digital sebagai penghasilan utama mereka atau pekerjaan utama mereka. Secara tidak langsung, seniman-seniman digital lainnya akan berlomba-lomba untuk membuat karya-karya terbaik mereka. Secara garis besar, lapangan kerja akan semakin luas karena makin banyaknya seni yang dijual dan adanya transaksi yang terjadi. Keempat, yang terakhir, memajukan dunia seni digital di Indonesia. Dengan luasnya lapangan kerja bagi para seniman dan pandangan masyarakat yang semakin tinggi terhadap seni digital, tentunya dunia seni digital Indonesia akan semakin maju dan tentunya akan diiringi dengan perkembangan lainnya dalam dunia seni. Selanjutnya ada metodologi yang akan dibawakan oleh rekan saya. Saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metodologi. Jadi metode yang kami pakai dalam pengumpulan data untuk identifikasi kebutuhan pengguna antara lain observasi dan angket kuesioner. Jadi dilakukan observasi terhadap target pengguna dengan mengukur sikap target pengguna dan merekam berbagai kendala dan hal-hal yang berkaitan dalam pengembangan produk aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan. Dan angket atau kuesioner. Jadi pengumpulan data dengan metode kuesioner ini harus dilakukan agar dalam pengumpulan data kebutuhan pengguna dapat berjalan dengan lebih efisien. Dan saya akan menjelaskan langkah-langkah desain yang kami lakukan. Jadi kami menggunakan metode user centered design. Yang pertama, kami melakukan user research. Jadi kami mengumpulkan data berdasarkan data pengguna yang dibutuhkan untuk membangun pemahaman terhadap target pengguna produk yang dalam hal ini merupakan seniman, ilustrator, dan penyuka seni lainnya. Jadi kami mencari karakteristik target pengguna sampai bagaimana lingkungan tempat target pengguna akan menggunakan produk. Nah, selanjutnya kami membuat solusi perancangan. Jadi setelah melakukan riset terhadap user, kami melakukan
rancangan solusi. Jadi membuat setiap solusi yang dilakukan untuk mencegah setiap masalah yang dihadapi user. Jadi dibuat solusi perancangan dan dibuat desain yang berdasarkan umpan balik dan hasil data yang didapat dari responden, dan kemudian dibuat solusi pada desain dengan membuat desain yang menggunakan icon dan layout yang cukup familiar di mata pengguna. Dan kami juga menambahkan fitur untuk yang khusus untuk memenuhi kebutuhan target pengguna seperti penambahan fitur pameran online dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kami melakukan pengujian. Jadi kami melakukan pengujian usability yang dipandang dari usefulness, learnability, effectiveness, attitude. Jadi yang pertama kami memastikan produk dibuat memungkinkan user atau pengguna untuk mencapai tugas yang sesuai dengan tujuan dari desain yang kami buat. Dan learnability, kami memastikan desain dapat digunakan dengan mudah sehingga user tidak perlu lagi dilatih terlebih dahulu dalam menggunakannya. Jadi dalam hal ini desain dibuat sesuai dengan hasil observasi dan kuesioner yang didapat dari responden. Dan effectiveness, jadi kami memastikan produk memberi layanan pemrosesan data secara akurat dan efektif. Jadi ini juga diambil dari hasil observasi. Jadi kami memastikan pengolahan basis data sudah dijamin bebas error. Dan yang terakhir attitude. Jadi kami memastikan pengguna merasa nyaman menggunakan produk dengan menggunakan desain yang diimplementasikan pada produk kami. Dan sekian dari metodologi, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada analisis desain. Di sini ada 4 analisis desain, yaitu target pengguna produk. Itu target produk ini ditujukan kepada seniman atau pengguna ilustrator dan juga user yang ingin membeli ilustrasi tersebut. Nah, setelah itu ada batasan produk, di mana aplikasi Daboard ini digunakan secara online dan aplikasi ini didukung dengan layanan internet. Selain itu, aplikasi ini adalah aplikasi jual beli karya seni di mana user bisa membeli hasil karya seni dan seniman atau ilustrasi lewat aplikasi tersebut. Selain itu, ada platform yang digunakan. Pada platform ini digunakan berbasis Android karena masyarakat ini kebanyakan menggunakan Android. Selain itu, aplikasi ini diunduh secara gratis dan support mulai versi Android 6.0 Marshmallow sampai dengan versi terbarunya Android 11. Selain itu ada navigasi. Pemilihan konsep desain menggunakan konsep paling sederhana agar dapat menavigasi pengguna dengan memudahkan dalam menggunakan aplikasi Daboard ini. Sekian dari saya kembalikan ke Nandu. Oke, sekian untuk secara garis besar penjelasan mengenai aplikasi yang kami buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran sederhana produk yang akan kami buat atau aplikasi yang kami buat. Oke, baik. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pemilihan logo yang telah kami buat. Pemilihan logo digabungkan unsur D dan A yang memiliki arti digital artist, dan kami hanya menggunakan font saja untuk meminimalisir atau mengurangi kesulitan dari user untuk mengetahui aplikasi apa ini. Pemilihan nama Daboard sendiri merupakan Digital Artist Board atau papan para seniman digital. Untuk tampilan utama ini tidak terlalu rumit dan hanya ada tampilan logo dan juga slogan yang kami buat, yaitu dunia seni tidak mengenal istilah ruang dan waktu, yang mana kami ingin membuat terobosan baru, di mana dunia digital Indonesia atau seni digital Indonesia dapat masuk ke modernisasi. Yang kedua, ada laman login atau sign in yang dapat kita lihat. Untuk login sendiri sangat mudah dilakukan, yaitu hanya memerlukan username atau email saat melakukan sign up dan juga kata sandi. Dan untuk tampilan
sign up-nya sendiri adalah seperti berikut, yang hanya memasukkan username yang kita pilih, email, dan juga kata sandi. Selanjutnya ada tampilan halaman utama yang menampilkan explore seperti Instagram dan kawan-kawan, atau Pinterest, menampilkan gambar-gambar, dan saat gambar-gambar ini diklik akan masuk ke menu pembelian karya, atau bisa juga mengunjungi artis yang terkait atau seniman yang terkait. Dan juga dapat kita lihat dalam tampilan aplikasi ini hanya ada beberapa opsi saja, yaitu pencarian dan juga halaman utama, ada profil, dan juga pameran karya. Yang kedua ada pameran karya. Pameran karya ini merupakan explore tersendiri yang disediakan oleh seniman secara individual, tidak seperti halaman utama yang mencampurkan berbagai karya dari macam-macam seniman. Di sini juga kita dapat mencari seniman atau kenalan kita yang juga seniman di dalamnya untuk melihat pameran-pameran karya atau karya yang telah dia buat. Selanjutnya ada profil pengguna. Profil pengguna ini cukup simpel, di mana hanya ada tampilan karya, pengikut, dan mengikuti siapa saja. Ada tampilan jumlah dana yang ada, yang telah didapatkan, dan juga opsi mencairkan dana, dan juga kami menyediakan online status hanya sebagai formalitas saja. Untuk username sendiri tidak dapat diganti karena itu menjadi ciri khas seorang seniman, dan kami tidak menyediakan fitur pergantian username. Selanjutnya adalah seperti yang saya bilang tadi, saat kita mengklik salah satu gambar akan masuk ke laman pembelian karya, atau bisa kita kunjungi profil penggunanya. Untuk pembelian sendiri, setelah melakukan pembayaran, uang akan masuk ke pihak ketiga atau bisa dibilang dashboard itu sendiri, dan saat pembelian setelah berhasil dilakukan, dana akan dipotong dengan komisi hanya beberapa sekian persen dan belum kami bicarakan, dan sisanya akan langsung dikirimkan kepada seniman terkait. Selanjutnya adalah tampilan untuk cairkan dana. Karena kami belum mengetahui secara garis besar apa saja yang dibutuhkan oleh user, maka kami membuat tampilan awal, yaitu jumlah dana, dan juga hanya memasukkan jumlah dana yang ingin dicairkan, nama bank, dan juga nomor rekening. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai produk yang telah kami buat, atau secara garis besar desain aplikasi yang ada. Jadi sekian dari presentasi singkat kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.